Putri ini sedang mandi di sungai. Namun tiba-tiba seorang pria jatuh dari langit dan jatuh tepat di depannya. Mereka saling memandang. Putri kaget dan mulai berteriak. Para pengawal putri mendengarnya dan bergegas mengikat pria itu. Putri mendekat dengan marah dan mulai menamparnya. Pria itu ingin menjelaskan, namun terkena tamparan lagi. Lalu setelah puas putri menyuruh pengawalnya untuk mengikatnya pria itu. Di perjalanan sang putri menyeret pria itu dengan cepat. Ketika sang putri sedang bersenang-senang ada sesuatu yang terbang ke arahnya. Untung pria itu melihatnya dan dengan cepat dia menarik putri. Sekelompok orang berpakaian hitam muncul. Mereka bergegas menyerang. Saat itu tiba-tiba seorang master bela diri berpakaian hitam menyerang pria itu. Dan membuatnya terpental jauh. Pria itu jatuh di sebelah kotak kayu. Dan tiba-tiba pria itu terbang ke atas. Energi di dalam kotak kayu bereaksi dengan energi di dalam tubuh pria itu. Dan di dalam kotak kayu itu terdapat busur dewa. Dan busur dewa terbang ke tangan pria itu. Pria berpakaian hitam itu melihatnya dan bergegas ingin mengambil itu. Namun pria itu menarik busurnya sehingga membuat pria berpakaian hitam terpental jauh. Lalu pria berpakaian hitam itu pun pergi. Gadis ini sangat kejam. Dia menggunakan jarum racun untuk menusuk Tudolien. Tudolien merasakan sesuatu yang aneh. Tapi dia masih harus tetap bertahan. Tudolien menggunakan kekuatannya untuk membuat jarum itu meluncur ke arah wajah gadis tadi. Tudolien. Dia bermain curang. Li Huyan tidak tahu kebenarannya. Dan mengatakan Tudolien melanggar aturan. Tudolien bergegas mengejarnya. Namun saat akan berbicara dia memuntahkan darah. Saat itu Li Huyan tahu bahwa Tudolien yang diracun. Ketika Li Huyan pergi untuk mencari obat, tiba-tiba Fu muncul dan menyerang Tudolien jatuh ke air. Li Huyan melihat itu dan bergegas melompat untuk menyelamatkannya. Dia berenang ke arah Tudolien. Tak lama dia berhasil merangkulnya. Ada sesuatu di tubuhnya. Dan saat itu tiba-tiba arus air menjadi kuat. Hingga membuat pusaran air. Pusaran air itu menyerap Tudolien ke bawah. Li Huyan berusaha meraih tangan Tudolien. Pegang tanganku. Tak lama mereka berdua berhasil menggenggam tangan masing-masing. Namun tiba-tiba di bawah pusaran air itu mengeluarkan banyak batu. Batu-batu itu dapat melukai tubuh. Li Huyan dengan cepat memeluk Tudolien. Berusaha melindungi tubuh Tudolien dengan tubuhnya. Miliarder juga melompat untuk mengejarnya. Namun sungai itu seperti tidak memiliki dasar. Saat terbang ke darat pakaiannya tidak basah sama sekali. Apakah sungai itu tidak ada dasarnya? Dan anehnya yang keluar dari air itu tidak basah sama sekali. Tudolien dan Li Huyan tiba di puncak es. Di mana ini? Kenapa ada salju? Tudolien merangkul Li Huyan yang terluka. Dan mereka beristirahat di dalam goa. Keduanya sangat lelah saat itu. Li Huyan bersandar di bahu Tudolien untuk tidur. Saat itu bayangan hitam muncul. Dan kegelapan menyelamatkan mereka. Keduanya tiba di tempat peri berada. Ada kakek dan anjingnya yang tinggal di situ. Pria tua itu sudah lama tidak makan daging. Sebuah panci besar sudah tersedia dan dia berniat memasak Tudolien. Pria tua, apa yang kamu lakukan? Emangnya apalagi aku hanya akan memasak dia? Cepat hentikan. Namun pria tua itu menolak untuk berhenti. Li Huyan mengambil anjingnya dan berkata, jika kamu berani memasaknya maka aku akan memasak anjing ini juga. Pria tua itu tidak percaya Li Huyan akan melakukannya. Pria tua itu terus menggertak. Namun Li Huyan juga membalasnya. Hingga akhirnya pria tua itu memutuskan untuk menyerah. Namun saat itu racun di tubuh Tudolien mulai menyebar. Pria tua memberitahu bahwa racun akan menyebabkan lumpuh hati. Li Huyan mengira pria tua itu tahu segalanya. Jadi dia memohon ke pria tua itu untuk membantu Tudolien. Pria tua mengatakan tidak karena Li Huyan tadi ingin memasak anjingnya. Tudolien mengatakan dia sudah tidak bisa disembuhkan. Pria tua itu menyangkal perkataannya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hari ini aku akan menyembuhkanmu. Agar kalian tahu seberapa hebatnya aku. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.